Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayla Fatarani Kairufasya dari kelas 10 di Kavi 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang organologi alat musik suling. Suling merupakan salah satu alat musik tradisional yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Suling berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu suling, yang artinya alat musik tiup. Berdasarkan sumber bunyinya, suling dikategorikan sebagai alat musik aerofon yang melodis. Selain itu, suling juga berasal dari Jawa Barat. Suling terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu suling Bali, suling Banten Selatan, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Dalam penyebutannya, suling juga disebut dengan sebutan recorder. Suling sendiri juga sering digunakan dalam gamelan ataupun ditampilkan dan dijadikan pengiring dalam acara musik solo. Alat musik ini diperkirakan sudah ada sejak zaman purba, di mana hal ini juga bisa dibuktikan dengan adanya temuan berupa suling sebagai peninggalan dari manusia purba Neanderthal. Peninggalan tersebut diperkirakan sudah berumur 40.000 tahun, di mana pada zaman sekarang alat musik ini dibuat dari bahan bambu, sedangkan pada zaman purba dulunya suling dibuat dengan menggunakan tulang hewan sebagai bahan utamanya. Lalu bagaimana sih cara membuat suling? Yuk kita simak visual berikut ini. Proses pertama ialah menentukan tanaman bambu yang akan dijadikan alat musik suling. Pilihlah bambu yang mempunyai kelas yang paling bagus, dan jika bisa, jangan terlalu keras, sehingga suaranya tidak gampang pecah. Lalu setelahnya, buatlah 6 lubang di tengahnya dengan jarak yang sama menggunakan pisau yang tajam. Dan jangan lupa untuk membuat lubang di ujungnya sebagai tempat peniup. Tapi harus diingat, lubang yang dibuat tidak boleh terlalu besar, dikarenakan jika terlalu besar, sulingnya nanti malah tidak akan mengeluarkan bunyi. Jika sudah selesai membuat lubangnya, haluskan bambu tersebut menggunakan amplas. Lalu apabila terasa sudah halus, suling ini bisa langsung dicat untuk memperindah tampilannya. Dengan proses terakhir, yaitu pengeringan. Bambu boleh dikeringkan di bawah sinar matahari ataupun ditunggu pemanas. Lalu kita lanjut menjelaskan ke bagian-bagian suling. Bagian pertama disebut sebagai tali swer. Bagian ini berfungsi sebagai penopang arus udara. Dilanjut dengan bagian kedua yaitu gado, yang berfungsi sebagai tempat mengikatnya tali swer yang ada di bagian ujung ruas suling. Lalu bagian ketiga yang disebut sebagai elak-elakan dan berfungsi sebagai penyalur udara. Bagian keempat yaitu letah berfungsi sebagai pemantul tiupan udara yang menghasilkan suara. Lalu bagian kelima yaitu awak suling yang berfungsi sebagai resonator suara. Bagian keenam yaitu liang watang yang berfungsi sebagai keluarnya arus udara dari resonator suara. Setelahnya ada bagian ketujuh yaitu rambu yang berfungsi sebagai ujung daerah resonator atau peredam suara. Lalu bagian ke-8 yaitu liang gaang berfungsi sebagai keluarnya nada-nada ataupun jari-jari ditempelkan pada konvensi penjarian nada agar menghasilkan suara. Cara memainkan suling ini pun mudah. Kita hanya perlu memosisikan alat suling dengan benar, atur pernapasan, dan posisikan jari tangan kita di lubangnya dengan baik serta benar.
Mulailah meniup sesuai nadanya dan praktekkanlah hal ini secara rutin. Adapun kelebihan alat musik ini terletak pada ukurannya yang mudah dibawa kemanapun dan harganya yang terjangkau. Meskipun ia memiliki banyak kelebihan, alat musik ini juga memiliki kekurangan. Alat musik ini relatif sulit untuk dimainkan, ditambah dengan range nadanya yang terbatas. Sekian penjelasan tentang organologi suling.